Pelindung tampan. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 707-710. Benar-benar bisa ditebak. Bab 707, HD Blockbuster. Meskipun Wan Jiahao sedikit tidak sabar, tidak mudah untuk mengekspos kakinya pada saat ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kasus ini pada dasarnya telah diselidiki, dan dokter forensik juga telah mengeluarkan hasil penilaian. Ketua Gao Dakuan secara tidak sengaja minum terlalu banyak, sengaja ditanam. Itu dibuang di tempat sampah dan kemudian secara tidak sengaja menyebabkan pendarahan otak, yang fatal akibat kecelakaan. Kuina Bai sedikit terdiam, bertanya-tanya apakah dia bisa begitu ceroboh. Oke, aku mengerti. Kuina Bai tidak mengungkapkan ketidakpuasan di permukaan, tetapi dengan santai menanganinya. Wan Jiahao bertanya dengan ekspresi lembut, Direktur Bai, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Apakah ada yang perlu saya bantu di tempat kerja? Bagaimana kehidupan Anda? Kuina Bai sedikit tidak sabar, dan berkata, terima kasih Sekretaris Wan atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Hei, Direktur Bai, tunggu. Wan Jiahao sedikit marah di dalam hatinya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan suara yang dalam, Direktur Bai, saya tahu Anda mungkin memiliki beberapa prasangka terhadap saya. Tapi saya benar-benar ingin membuat hubungan kita lebih baik. Anda membuka sebotol anggur, Direktur Bai, jika Anda tidak meminumnya, itu akan terlalu memalukan bagi saya. Setidaknya saya harus meminumnya sebelum pergi. Kuina Bai bukan orang bodoh, dan dia menjadi lebih curiga di hatinya. Semakin Wan Jiahao ingin dia minum, dia hanya tidak meminumnya. Akibatnya, Wan Jiahao terpaksa tidak melakukan apa-apa, dan berteriak pada sekretaris, hentikan dia untukku. Sekretaris segera memblokir pintu kantor, mencegah Kuina Bai pergi. Apa maksudmu? Ekspresi Kuina Bai berubah. Jadi, segelas anggur merah ini benar-benar memiliki masalah. Maafkan aku Kuina Bai, karena kamu tidak bekerja sama, maka aku hanya bisa dengan patuh membiarkan kamu bekerja sama. Setelah mengatakan itu, Wan Jiahao bergegas menuju Kuina Bai dengan tidak sabar. Pada saat ini, boom! Dengan suara keras, pintu kantor ditendang terbuka. Sekretaris itu terbang keluar, menabrak dinding di satu sisi, melolong dan menjerit. Orang yang datang secara alami adalah Lenden Sen. Dia benar-benar datang dengan Kuina Bai, tetapi dia telah bersembunyi di luar. Dia ingin melihat apakah Wan Jiahao ingin memainkan trik. Hasilnya benar-benar bisa ditebak olehnya. Melihat Lenden Sen tiba-tiba bergegas ke kantor, Wan Jiahao terkejut dan berkata, siapa? Siapa kamu? Ini kantor sekretaris. Orang luar tidak bisa masuk. Lenden Sen mengabaikan Wan Jiahao, dia pergi ke depan meja kopi dan menghirup gelas anggur di atas meja kopi, kulitnya langsung menjadi sangat suram. Bajingan, apakah kamu berani membiusnya? Lenden Sen sangat marah, melangkah maju dan meraih kerah baju Wan Jiahao dan mengambilnya. Lenden Sen tidak berharap bahwa Wan Jiahao ini akan berani memberikan obat kepada Kuina Bai. Dan halusinogen overdosis jenis ini, tidak peduli apa murni dan mulia wanita, setelah minum obat ini, sulit untuk mengendalikan diri, itu adalah obat terlarang yang sangat ganas. Wajah Wan Jiahao memerah, dan hatinya sedikit marah. Dia dihormati oleh wakil sekretaris komite partai kota, tetapi dia diangkat dan dimarahi oleh seorang anak. Orang-orang muda tidak menjadi impulsif, kita bisa berbicara perlahan jika ada sesuatu. Pejabat penyerang adalah kriminal, anak muda, kamu tidak bisa pergi lebih jauh dan lebih jauh di jalan kejahatan ilegal. Meskipun Wan Jiahao marah, dia takut dipukuli dan tidak berani kesal. Lenden Sen. Kuina Bai melihat bahwa Lenden Sen sangat mudah tersinggung, dia segera melangkah maju dan berkata, Lenden Sen, obat apa yang dia berikan? Obat, jenis yang sangat ganas, Lenden Sen mengertakkan gigi. Apa? Kuina Bai juga bergegas dalam sekejap, menatap Wan Jiahao dengan ekspresi marah, nama keluarga Wan, kamu sangat berani. Lenden Sen bertanya kepada sekretaris, tujuan Wan Jiahao. Sekretaris itu tidak mengatakan pada awalnya, Lenden Sen menendangnya beberapa kali, begitu takut sehingga dia segera mengakui semuanya. Setelah mengetahui bahwa tujuan Wan Jiahao adalah untuk memberikan obat Kuina Bai, ia merekam video dalam upaya untuk mengancam Kuina Bai.
Kuina Bai yang marah gemetaran, dan langsung melangkah maju dan menamparkan Wan Jiahao, dan berteriak, "Nak, nak." Wan Jiahao berteriak mengerikan, dan berkata dengan ngeri, "Direktur Bai, jangan dengarkan omong kosongnya. Di mana obatnya?" Landen Sen melirik Wan Jiahao dan bertanya dengan dingin. Wan Jiahao panik, "Obat apa? Aku tidak tahu." "Anak muda, apakah kamu tahu seberapa serius perilakumu? Aku adalah wakil sekretaris komite partai kota. Jika kamu berani menindakiku, konsekuensinya akan menjadi bencana." Landen Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan meraih tenggorokan Wan Jiahao dengan satu tangan, mengangkatnya, dan berkata dalam gumaman, "Katakan atau tidak." Wan Jiahao ketakutan, wajahnya memerah dan dia kesulitan bernapas. "Aku," berkata, di kabinet meja yang kedua. Landen Sen mendengus dingin, meninggalkan Wan Jiahao di sisinya. Boom! Tubuh gemuk Wan Jiahao jatuh ke tanah, mulutnya menjerit seperti babi. Landen Sen menoleh ke ramuan di laci meja, dan masih dalam bahasa Spanyol. Wan Jiahao ini benar-benar menjijikkan. Landen Sen tidak ingin membiarkan orang ini pergi begitu mudah, dia sudah memikirkan ide yang bagus. Landen Sen langsung menuangkan setengah botol ramuan ke dalam gelas anggur, lalu mengambil gelas anggur lain dan menuangkan setengah botol lainnya. Landen Sen menyerahkan segelas air ke Kuina Bai. Kuina Bai terkejut sesaat, dan kemudian sedikit rona merah muncul di wajahnya yang cantik, dan dia berkata dengan malu, "Landen Sen, apa yang kamu lakukan?" Landen Sen sedikit terdiam, dan dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak membiarkan Anda minum, kocok untuk saya, kocok dengan baik." Ekspresi Kuina Bai sedikit malu. Dia benar-benar salah paham bahwa Landen Sen ingin dia minum segelas anggur ini dengan obat semacam itu. Wan Jiahao meringkuk di sudut dengan perasaan buruk. Sekretaris itu bahkan lebih ketakutan. Sekretaris mendapatkan obat ini. Dia tahu betapa menakutkannya itu. Hanya beberapa tetes saja dapat mengeluarkan kekuatan sebotol ramuan jenis yang sama, belum lagi setengah botol. Setelah gemetar, Landen Sen mengambil 2 gelas anggur dengan bahan-bahan dan menuangkan segelas untuk Wan Jiahao dan sekretaris. Ini memang halusinogen yang sangat kuat. Segera, Wan Jiahao dan sekretaris memerah dan merasa panas. Dalam 2 menit, keduanya mulai saling merobek pakaian masing-masing, dan segera mereka lepas landas, dengan tatapan liar di mata mereka. Wan Jiahao dan sekretarisnya benar-benar kehilangan akal. Keenam kerabat tidak mengenali mereka tidak membedakan antara pria dan wanita, dan tidak ada rasa malu. Landen Sen menemukan peralatan itu dan mulai merekamnya dengan kamera pengintai definisi tinggi di kantor. Gambar selanjutnya agak terlalu menjijikkan. Kuina Bai tidak tahan melihat lurus, dan Landen Sen memintanya untuk meninggalkan kantor secara langsung. Keesokan harinya, blockbuster definisi tinggi ini telah diedarkan di internet, dengan unduhan mencapai puluhan juta. Pemerintah provinsi dan kota, Komisi untuk Inspeksi Disiplin, dan media besar di seluruh negeri semuanya terkejut. Banyak media berita mengutuk video, tidak senonoh, ini. Sumber daya di internet dengan cepat dihapus, tetapi banyak netizen telah membuat cadangan. Setelah skandal besar seperti itu, Komisi Inspeksi Disiplin bergoyang-goyang. Segera, sebuah rapat ulasan diadakan untuk video, tidak senonoh, ini. Dikatakan bahwa video, tidak senonoh, sedikit lebih ringan, dan itu hanya, tidak enak dilihat. Bab 708 News. Kejadian ini memiliki dampak besar, dan Komisi Inspeksi Disiplin mengadakan pertemuan peninjauan. Pada pertemuan peninjauan, para pemimpin dengan hati-hati menonton video Wan Jiahao tentang dasar-dasar. Meskipun mosaik telah dibuat dalam video, semua orang masih merasa menjijikkan, banyak orang menutup mata mereka dan tidak tahan melihat langsung. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tertarik dengan postur imajinatif Wan Jiahao dan sedikit mengamatinya. Setelah menonton video, suasana tempat itu tampak sangat sunyi dan memalukan. Sebagai kader senior di Departemen Kota, Wan Jiahao benar-benar melakukan skandal yang tidak sedap dipandang, dan dia tidak bisa memaafkannya. Dan video ini telah disiarkan, dan dampaknya sangat buruk. Para pemimpin yang duduk di sana, bahkan tanpa berdiskusi dengan pengusaha, segera memutuskan untuk mengeluarkan Wan Jiahao dari jabatan Sekretaris Komite Partai Kota Huahai, yang akan menjadi anggota staf, dan melakukan penyelidikan mendalam tentang gaya hidupnya. Berita hari ini di Kota Huahai sangat meledak-ledak, selain video tidak senonoh Wan Jiahao,
Ada juga berita kematian Gao Dakuan, Ketua CPPCC, dan Xiao Wei, Wakil Wali Kota. Namun, keduanya dihukum karena kematian karena kecelakaan oleh polisi. Judul berita utama kota Huahai, selain video dasar Wan Jiahao, diikuti oleh Gao Dakuan dan Xiao Wei. Terperinci dalam berita bahwa kamerat Gao Dakuan dan kamerat Xiao Wei telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan dengan tak kenal lelah menerapkan kebijakan kepemimpinan, dan akhirnya jatuh ke pekerjaan mereka. Kemudian, berita itu memposting beberapa foto Gao Dakuan dan Xiao Wei ketika mereka pergi untuk inspeksi, dan sangat memuji mereka atas kontribusi besar mereka kepada negara, orang-orang, dan kota Huahai. Ngomong-ngomong, berita di berita sepertinya kematian Gao Dakuan dan Xiao Wei adalah kerugian besar bagi orang-orang. Tapi Queen Bai, yang tahu kebenaran, sangat tidak tahu malu. Meninggalkan Xiao Wei, Gao Dakuan bisa menjadi panutan bagi kota, yang membuatnya jijik. Tapi Queen Bai dapat menamparkan media di wajahnya, karena dia juga memiliki video yang lebih populer di tangannya. Pada sore hari, Landen Sen diam-diam menyiarkan video tidak senonoh yang dia temukan di laci Kaska TV kemarin melalui grup Shanghai. Media berita utama telah meledak lagi. Video tidak senonoh Gao Dakuan dan Wan Jiahao meledak. Media berita utama melihat berita itu dan menghapus berita yang memuji Gao Dakuan satu demi satu. Wan Jiahao kali ini bahkan lebih sengsara, bukan saja dia gagal bertindak dengan benar, dia juga dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Insiden itu akhirnya berakhir, dan hati tegang Queen Bai akhirnya rileks. Landen Sen telah memberitahunya kebenaran bahwa pembunuhnya adalah Duan Peng, dan dia telah memberitahu Queen Bai tentang Duan Peng. Meskipun Queen Bai juga bersimpati dengan Duan Peng, dia merasa bahwa penanganan Landen Sen tentang hal ini agak terlalu disengaja, jadi dia berdiskusi dengannya di kantor di pagi hari. Landen Sen, meskipun aku bisa mengerti perilaku Duan Peng, dia terlalu berani. Queen Bai merasa sedikit tidak nyaman. Perilaku Duan Peng adalah seorang penjaga hutan di zaman kuno. Orang tidak suka orang seperti ini, Landen Sen mengangkat bahu. Kalau begitu, kamu tidak bisa membiarkannya membunuh begitu saja, kan? Queen Bai mengerutkan kening, pendapatnya agak berbeda. Landen Sen menghela nafas, pria mana dari Longteng yang tidak pernah membunuh siapapun. Yang satu untuk organisasi dan yang lain untuk dirinya sendiri. Selain itu, Duan Peng juga membunuh para idiot yang mendominasi dan memberkati. Apa yang salah? Saya khawatir itu lebih berlebihan dari apa yang dia lakukan. Tapi, Queen Bai menggigit giginya. Bagaimanapun, dia adalah Direktur Biro Keamanan Umum, dan dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Landen Sen sakit kepala. Gadis ini memiliki rasa keadilan yang kuat, dan dia pasti ingin mengatakan bahwa dia harus melindungi martabat hukum, ditambah kata-kata lain seperti kesetaraan di depan hukum. Xiao Yu, kamu harus tahu bahwa peraturannya sangat bagus, dan hasilnya adalah yang paling penting. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang bisa diselamatkan oleh kematian seorang pejabat yang korup, dan berapa banyak orang yang bisa bahagia? Tanya Landen Sen. Landen Sen adalah seorang yatim piatu sejak ia masih anak-anak, dan ia telah menderita semua jenis intimidasi. Sulit bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat ini untuk memiliki tempat bagi mereka. Hanya dengan menjadi kuat mereka dapat memperoleh martabat. Landen Sen tidak peduli dengan hukum, keadilan dan moral, dia hanya ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa rasa keadilan Queen Bai salah, tetapi nilai-nilai semua orang agak berbeda. Yah, aku dikalahkan olehmu. Queen Bai menghela nafas pelan. Memikirkannya, Landen Sen tidak banyak bicara. Setelah berhubungan dengan Landen Sen untuk waktu yang lama, Queen Bai merasa bahwa beberapa aspek dari pikiran dan nilai-nilainya juga terpengaruh. Bagaimanapun, dia egois terhadap Landen Sen, dan dia tidak akan menghentikan apa yang ingin dilakukan pria. Duan Peng pergi ke grup Shanghai untuk melapor di pagi hari. Dia terlihat sangat baik dengan kemeja hari ini. Landen Sen pertama kali meminta Li Fei untuk membawanya berkeliling agar terbiasa dengan lingkungan kerja. Duan Peng pada awalnya berpikir bahwa Shanghai Group adalah perusahaan besar biasa, dia membayangkan bahwa seorang master seperti dirinya sebagai menteri keamanan pasti berlebihan, bukan? Duan Peng terkejut ketika dia tiba di tempat tersembunyi yang besar di bawah tanah dan melihat bahwa Huadi dan Jiang Seng sedang melatih 20 atau 34 dan bintang 5 master.
Secara khusus, Huadi dan Jiang Seng benar-benar memiliki basis kultivasi tahap akhir, yang keduanya adalah Tuan Bintang 6, dan aura mereka tidak lebih lemah dari milik mereka. Berkat batu aura yang disediakan oleh Landen Sen, mereka dapat meningkatkan budidaya mereka seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Jauh sebelumnya, untuk mengembangkan kekuatannya sendiri, Landen Sen meminta Li Fei untuk membangun tempat bawah tanah seperti itu. Tempatnya ada di ruang bawah tanah, tetapi fasilitasnya sangat lengkap dan dekorasinya sangat halus. Biasanya untuk para master yang dipanggil untuk berlatih. Duan Peng agak takut, walaupun dia tahu bahwa Landen Sen tidak biasa, dia tidak menyangka energi Landen Sen begitu besar sehingga dia bisa mengumpulkan kekuatan besar. Apakah kamu pendatang baru yang dikatakan Tuan? Halo, nama saya Huadi. Huadi melangkah maju dan berkata. Halo, nama saya Duan Peng. Duan Peng juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Amitabha Buddha, Tuan Duan yang baik, biksu kecil Jiang Seng. Jiang Seng juga menyambutnya. Beberapa orang mengobrol sebentar dan mengetahui bahwa kekuatan Landen Sen hanya berkembang dalam waktu setengah tahun, dan sekarang dinamai sementara Organisasi Keamanan Kelompok Shanghai. Alasan utama adalah bahwa Duan Peng agak tercengang ketika ia bisa mendapatkan batu lingyun untuk para praktisi seni bela diri yang bergabung dengan organisasi. Seberapa berharganya batu lingyun? Ini terlalu NB, bahkan Longteng tidak memiliki perawatan ini. Duan Peng iri sekaligus kaget. Tidak lama kemudian, Landen Sen juga tiba di stadion. Halo Bos Sen. Para seniman bela diri yang masih berlatih berteriak kepada Landen Sen satu demi satu, dengan hormat. Landen Sen biasanya melihat kepala tetapi tidak melihat akhirnya, tetapi semua praktisi seni bela diri tahu kekuatannya yang menakutkan, dan mereka diyakinkan olehnya. Kedua, Landen Sen memberi mereka kesempatan tanpa akhir, dan semua orang sangat berterima kasih. Landen Sen sedikit mengangguk, lalu melangkah maju ke Duan Peng dan bertanya, Duan Peng, bagaimana perasaanmu tentang lingkungan? Bab 709 Marihim. Tidak. Sangat bagus. Duan Peng mengacungkan jempolnya. Cukup mengejutkan bahwa Landen Sen dapat membangun kekuatan yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Sejak bergabung dengan grup Shanghai kami, manfaatnya sangat diperlukan. Selain memberikan latihan yang lebih maju, itu juga dapat memberikan batu sajak spiritual. Anda perlahan-lahan dapat merasakan berbagai manfaat di masa depan. Landen Sen menepuk bahu Duan Peng. Terima kasih. Duan Peng merasa sedikit tersanjung, diam-diam berterima kasih pada pilihannya. Tuan, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang sesuatu. Li Fei melangkah maju dan berkata. Landen Sen sedikit mengangguk dan pergi ke kantor bersama Li Fei. Organisasi keamanan Shanghai Group kami telah menjadi lebih besar dan lebih besar. Jika kami terus berkembang dengan kecepatan ini, kami akan segera menjadi kekuatan Universitas Nasional China, dan klub naga hitam Feng Yuntang dan yang lainnya tidak akan lebih dari ini. Guru, Anda dapat benar-benar mempertimbangkan untuk memperluas dan menciptakan satu geng sekte macam apa, ini bisa semakin memperluas pengaruh kita. Li Fei mengerutkan kening. Dia berasal dari pasukan bawah tanah dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek ini. Dia tahu bahwa potensi pengembangan organisasi keamanan grup Shanghai ini sangat besar. Masalah ini bisa diperlambat sementara. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berpikir untuk memulai sekolah, tetapi dia merasa itu tidak cocok untuknya, dan Landen Sen tidak punya banyak energi untuk khawatir tentang hal-hal ini. Tujuan pendirian Landen Sen atas organisasi keamanan ini relatif sederhana, untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Sumber daya pelatihan di tas penyimpanan adalah modal Landen Sen. Tidak sulit untuk membuat kelompok kekuatan dengan sumber daya budidaya yang sangat besar ini. Tetapi Landen Sen memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dan dia tidak ingin khawatir tentang hal itu. Setidaknya tunggu hingga akhir tahap interogasi. Landen Sen sekarang memiliki banyak musuh, seperti Gerbang Yin yang telah membiarkan si Man King memotong anak-anak dan cucu-cucunya sebelumnya. Aku ingin tahu apakah Gerbang Yin yang akan mengirim seseorang untuk membalas. Ada juga Ruimen, yang juga merupakan ancaman potensial. Zhao Jianfei terbunuh oleh dirinya sendiri. Jika Ruimen menemukannya, dia mungkin akan mengganggunya. Selain itu adalah Wang Tiangu. Ketika Feng Luan pergi terakhir kali,
dia mengatakan bahwa Wang Tiangu tampaknya telah datang ke dunia, dan itu juga merupakan potensi ancaman utama. Pesona Gunung Kunlun, Gunung Yunkuan. Ruimen, salah satu dari 8 sekte, berdiri di puncak Gunung Yunkuan, dikelilingi oleh awan dan megah. Di pintu masuk berdiri gerbang yang sangat tinggi, sekitar puluhan meter. Pilar batu putih sehangat air, seolah-olah mereka diukir seperti batu giok putih. 3 karakter emas, gerbang Rui, dan kait perak dan lukisan besi juga terukir di atasnya, yang sangat mencolok. Pemandangan Ruimen sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan, ditutupi oleh kabut dan awan seperti hijau. Tempat ini penuh dengan aroma burung dan bunga, dan nafas yang menyegarkan juga sangat kuat, napas yang dalam akan menyegarkan orang. Gerbang Rui sangat besar dengan banyak bangunan internal, sekitar 2 km dari pintu masuk gerbang ke aula leluhur di gunung belakang. Ini jauh lebih besar dari keluarga Chu di Gunung Qingfeng. Terutama aula yang sangat menarik di tengahnya yang luar biasa dan menakjubkan, bahkan dengan banyak mutiara, memancarkan cahaya redup dalam kabut, dan bunga-bunga musim semi di sekitar dan tanaman, itu adalah negeri dongeng di bumi. Ruimen terlihat cantik dan luar biasa, tetapi kekuatannya adalah dasar dari 8 seni bela diri, dan itu menurun. Alasan utama adalah bahwa Ding Xiaotian, kepala Ruimen saat ini, terluka parah ketika dia bertarung dengan Yang Tongtian beberapa tahun yang lalu. Dia belum sembuh dan sekarat. Setidaknya 1 dari 8 tuan dari pesona Gunung Kunlun memiliki master transformasi, dan satu-satunya master gerbang Rui adalah Ding Xiaotian. Setelah Ding Xiaotian mati, Ruimen akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Pada saat ini, di dalam aula gerbang Rui. Duduk di kursi naga emas di bagian atas aula adalah seorang pria tua dengan rambut abu-abu. Pria ini persis basis budidaya Penatua Agung Ruimen Zhaoqing, puncak Wenjing. Ada 6 kursi di samping, 3 di setiap sisi, dan 6 tua-tua duduk di Ruimen, yang semuanya memiliki basis kultivasi pada tahap selanjutnya dari pemeriksaan. Di bawah, keindahan yang menakjubkan dalam gaun hijau dan putih berlutut di tanah, itu adalah Feng Luan. Wajah Zhaoqing di kursi naga emas gelap seperti bagian bawah pot. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Baru tahu dari Feng Luan bahwa Zhao Jianfei sudah mati, dan Zhaoqing disambar petir. Keenam penatua juga tampak membosankan. Zhao Jianfei adalah master nomor 1 dari generasi muda Ruimen. Dia telah memasuki tahap tengah interogasi pada usia 30-an. Oh tidak, ini adalah tahap terakhir dari interogasi, menerobos ngarai yang bergemuruh. Zhao Jianfei, seorang junior dengan bakat luar biasa, meninggal secara tragis oleh orang luar, yang merupakan kerugian besar bagi Ruimen. Feng Luan, siapa sih orang yang membunuh Jianfei? Dahi Zhaoqing keras, dan dia menepuk sandaran tangan kursi naga emas dengan keras. Zhao Jianfei adalah putra satu-satunya dan pemimpin masa depan Ruimen. Dia meninggal dengan cara ini. Zhaoqing secara alami dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahannya meluas. Murid, saya tidak tahu. Feng Luan menggigit giginya dan berkata dengan kepala tertunduk. Di masa normal, dengan karakter Feng Luan, dia tidak akan pernah menipu Ruimen atau penatua hebat. Feng Luan adalah anak yatim, dan ia diadopsi oleh Ruimen. Semua yang dimilikinya, bahkan hidupnya, diberikan oleh Ruimen. Tapi Feng Luan tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, Ruimen pasti tidak akan membiarkan Landen Shen pergi. Jadi dia berbohong untuk pertama kalinya dan tidak mengungkapkan informasi Landen Shen. Feng Luan, kamu mengatakan bahwa kamu dan Jianfei bergabung untuk bertemu musuh, jadi mengapa Jianfei mati dalam pertempuran, tetapi kamu aman? Zhaoqing bertanya dengan ekspresi muram. Wajah cantik Feng Luan sedikit pucat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, murid itu mau menerima hukuman apapun. Kamu, Feng Luan, aku akan menjagamu dengan sia-sia. Karena kamu bersedia dihukum, jangan salahkan aku karena tidak penuh kasih sayang. Zhaoqing melambaikan jubah lengan bajunya dengan marah, ekspresinya sangat suram. Keenam penatua, lihat aku dan aku lihat kamu, aku pikir Zhaoqing terlalu banyak. Kematian Zhao Jianfei tidak terlalu penting bagi Feng Luan, Zhaoqing tampaknya melemparkan amarahnya ke kepala Feng Luan. Lebih keterlaluan masih akan datang. Zhaoqing melirik Feng Luan dan berkata, Feng Luan, Rui Sekte telah membesarkanmu sejak kecil. Pada tahun-tahun ini,
Rui Sekte tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Baik itu sumber daya budidaya atau keterampilan kungfu, kita semua berlimpah. Diperintahkan. Sekarang adalah saatnya bagimu untuk berkontribusi ke Rui Gate. Feng Luan tidak mengerti apa maksud Zhao Qing. Dia segera berkata, murid itu secara alami bersedia memberikan segalanya untuk Rui Men. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Feng Luan. Feng Luan, kamu juga harus tahu bahwa kepala-kepala sedang sekarat, dan akan segera duduk. Begitu kepala-kepala itu mati, Kiper Rui tidak akan memiliki master transformasi. Selain itu, gerbang Yin dan Yang dari Gunung Bliss, tidak jauh dari puncak tetangga, adalah lawan yang mematikan. Yang Tongtian adalah penjahat tercela, mungkin dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang Rui Men kita. Jadi, ketika Zhao Qing mengatakan ini, suaranya berhenti, dia melirik Feng Luan, dan mengertakkan giginya dan melanjutkan, aku akan membiarkanmu menikahi Yang Tongtian. Setelah kepalanya mati, kamu akan menikahi Yang Tongtian sebagai selir. Sebagai imbalan atas waktu kita untuk berurusan dengan Rui Men. Dengan waktu ini, aku seharusnya bisa dengan lancar menembus dunia. Apa? Tubuh Feng Luan bergetar, dia menatap Zhao Qing, Huarong memucat. Biarkan dia menikahi Yang Tongtian yang monster seks jahat. Bab 710 I Promise. Jika ini masalahnya, Feng Luan merasa bahwa dia mungkin juga bunuh diri dengan melompat dari tebing sekarang. Zhao Qing sebenarnya berpikir untuk membiarkan Feng Luan menjadi selir Yang Tongtian, tapi dia tidak malu untuk memberi tahu Feng Luan. Hari ini, ketika dia mengetahui bahwa putranya telah terbunuh, suasana hati Zhao Qing sangat buruk, dan dia tidak lagi peduli dengan kasih sayangnya, jadi dia menceritakan kejadian itu. Mengenai Yang Tongtian dari gerbang Yin Yang, selama itu adalah seorang seniman bela diri yang dicampur dalam pesona Gunung Kunlun. Dia tahu bahwa dia adalah monster seks, kecantikan terbaik, dan telah menjadi selir N kali. Namun, Yang Tongtian memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kecantikan, bukan kecantikan terbaik. Zhao Qing merasa bahwa Feng Luan cantik dan dingin, dan dia adalah kecantikan nomor 1 di Rui Men. Yang Tongtian pasti mengidaminya sejak lama. Jadi Zhao Qing memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkannya dan meminta Feng Luan untuk menikahi Yang Tongtian sebagai selir dengan imbalan perdamaian Rui Men. Keenam penatua saling memandang, satu penatua sedikit menunduk, berdiri dan mengepal Zhao Qing dan berkata, Penatua Zhao, masalah ini masih terbuka untuk dibahas. Feng Luan juga merupakan pilar masa depan Rui Men kami. Junior, semua orang di dunia tahu bahwa Yang Tongtian panik, dan membiarkan Feng Luan menikahi jenis binatang Yang Tongtian, itu benar-benar. Zhao Qing melambaikan tangannya dengan sedikit tidak nyaman, kami tidak punya pilihan. Menurut situasi saat ini, kepala sekolah harus mati paling lama sebulan. Pada saat itu, Yang Tongtian pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Sekarang hanya jika Anda memiliki Yang Tongtian yang baik, belilah waktu, dan ketika saya menerobos ke ranah, Rui Men tidak perlu lagi takut pada Yin dan Yang Men. Tapi, penatua yang lain berdiri. Tidak perlu. Apakah kamu tidak ingin menonton Rui Men menderita bencana? Zhao Qing dengan dingin mendengus. Beberapa penatua, lihat aku, dan aku melihatmu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Feng Luan, kamu bilang kamu akan memberikan kontribusi untuk gerbang Rui. Sekarang terserah kamu untuk melihat naik turunnya gerbang Rui. Aku mohon kamu setuju. Zhao Qing berkata kepada Feng Luan. Wajah cantik Feng Luan kaku, matanya yang indah kosong, otaknya kosong. Oke, murid. Janji. Feng Luan menutup matanya, mengertakkan gigi dan setuju. Bahkan jika dia membunuhnya, Feng Luan tidak ingin menikahi monster seks Yang Tongtian. Tapi penjaga gerbang Rui membesarkannya dan tumbuh besar. Untuk gerbang Rui, bahkan jika Feng Luan berjuang lebih keras, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya pada akhirnya. Menikahi Yang Tongtian dengan imbalan perdamaian Rui Men. Feng Luan sudah memikirkannya, dan setelah menikah, dia akan membunuh dirinya sendiri dengan pedang horizontal, yang dianggap sebagai kontribusi terakhirnya untuk Rui Men. Ketika meninggalkan aula utama, wajah Feng Luan linglung, dan langkahnya agak tidak stabil, dengan wajah yang halus dan cantik dengan sentuhan kemutlakan. Dalam rasa sakit yang luar biasa, Landen Sen melintas di benaknya. Feng Luan merasa agak konyol, dia tidak menyangka bahwa ketika dia yang paling putus asa,
dia masih memikirkannya, dan wajah tampan dan sedikit jahat itu tertanam dalam-dalam di hati Feng Luan. Pada siang hari, Landon Shen pergi ke bandara. Bulan merah kembali dari luar negeri hari ini, dan bisa saja kembali sehari sebelum kemarin, karena beberapa hal tertunda di tengah. Pesawat itu turun perlahan-lahan, dan Hong Yue membawa koper kecil. Dia mengenakan jas biru muda dan celana ramping putih di bawahnya. Dia masih memiliki sosok yang sempurna, tetapi dia telah mengurangi sanjungannya, dan lebih stabil, dewasa, dan feminin. Begitu dia meninggalkan bandara, Hong Yue melihat Landon Shen, bersorak, dan memeluk Landon Shen, dan tidak sabar untuk menciumnya. Menghadapi Landon Shen, Hong Yue tidak memiliki rasa malu dan pendiam seorang wanita kecil, tetapi antusias seperti api. Landon Shen juga harus mengakui bahwa bulan merah adalah peri kecil yang menggoda, jenis yang bisa dipilih oleh raja. Keduanya masuk ke Porsche dan mengobrol tanpa sepatah kata pun. Pengakuan kreatif yang Anda berikan kepada Sasa adalah sensasi global. Perusahaan yang saya kunjungi sebelumnya masih ragu untuk menandatangani kontrak. Setelah melihat pengakuan Anda di seluruh dunia, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan mereka menandatangani kontrak dengan kami pada hari berikutnya kontrak. Hong Yue tersenyum menawan. Sejujurnya, dia sedikit cemburu pada Sasa. Yuir, Anda tidak perlu menyusahkan Anda dengan ini, biarkan Li Fei mengirim seseorang untuk melakukannya di masa depan, kata Landon Shen. Hong Yue menghela nafas, siapa yang menyuruhmu kembali diam-diam? Ngomong-ngomong, ceritakan tentang hal-hal menyenangkan yang terjadi baru-baru ini. Landon Shen tersenyum, ketika dia akan memberitahu Hong Yue tentang pengalamannya selama periode ini, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa Kuina Bai yang datang, dan Landon Shen menekannya untuk terhubung. Landon Shen, sesuatu telah terjadi. Di ujung telepon yang lain, suara Kuina Bai terdengar dekaden, dengan sedikit isak tangis. Xiao Yu, apa yang terjadi? Landon Shen mengerutkan kening dan bertanya. Aku dipecat, kata Kuina Bai menggigit giginya. Apa? Landon Shen tertegun. Bagaimana mungkin Kuina Bai dipecat? Bahkan, ini juga merupakan perintah yang baru dikeluarkan. Komisi Inspeksi Disiplin melaporkan bahwa Kuina Bai diberhentikan dengan tuduhan melanggar disiplin dan menyerang kawan-kawan partai. Tiba-tiba didakwa dengan dua tuduhan ini, Kuina Bai sendiri bingung, bertanya-tanya apa ini. Di mana dia membuat kesalahan ini? Pada awalnya, dia curiga bahwa Komisi Inspeksi Disiplin telah melakukan kesalahan, tetapi dia membenarkannya beberapa kali dan ternyata itu benar. Wajah Landon Shen menunduk dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu, ini perintah dari atasan. Kuina Bai merasa bahwa ia telah bekerja dengan sangat hati-hati sejak lama, dan selama periode waktu ini, ketertiban umum di kota Huahai juga meningkat dengan buruk, dan ia menikmatinya ketika ia bekerja. Sekarang, dengan hanya hukuman pertama dan tuduhan yang tidak beralasan, ia dipecat tanpa mengetahuinya, Kuina Bai sangat dirugikan. Ekspresi Landon Shen agak jelek, sial, masalah ini mungkin aneh. Xiao Yu, Anda harus bergegas kembali ke grup Shanghai sekarang dan memperhatikan keselamatan di jalan. Ya. Kuina Bai mengangguk. Yang dia pedulikan bukanlah apakah ada posisi resmi, tetapi tidak didamaikan, dan keluhan di hatinya. Jelas, ini pasti seseorang yang sengaja menjebak dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Kuina Bai sangat marah. Setelah menutup telepon, Sang Hong Yue, kopilot, melirik Landon Shen, sesuatu terjadi. Landon Shen mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Sekitar 10 menit kemudian, Porsche berhenti di bawah gedung Shanghai Group. Landon Shen dan Hong Yue segera keluar dari mobil dan pergi ke kantor presiden. Sasa, Kuina Bai, dan Li Fei ada di sana, dan wajah mereka semua tidak terlihat cantik. Melihat kembalinya Landon Shen, Sasa segera mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Landon Shen, Anda harus mencari keadilan bagi Sister Bai. Dia dipecat tanpa sepatah kata pun, dan tuduhan An masih salah. Ini jelas-jelas intimidasi. Landon Shen berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, ini tidak ada habisnya. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Bahkan jika Anda menggertak orang lain, Anda sebenarnya menggertak wanita Anda sendiri. Landon Shen sangat kesal, dia harus mencari tahu orang-orang di belakang hantu.